Produksi green energi biolistrik dengan optimasi konsentrasi tanah mangrove pada sistem MFC. Mata kuliah Mikrobiologi Tanah kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2, Azahra Zulia Putri dengan NIM 22032059 dan Indria Palupi dengan NIM 22032076 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Irdawati SSI MSI. Krisis energi global dan meningkatnya tekanan lingkungan mendorong perlunya inovasi teknologi yang mampu menghasilkan energi bersih secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang terus dikembangkan adalah microbial fuel cell atau MFC, sebuah sistem bioelektrokimia yang mengubah energi kimia dari bahan organik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme elektrogenik. Sistem ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk mengolah limbah, terutama bila dikombinasikan dengan pendekatan seperti Concentrated Wetland CWMFC yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi penghilangan polutan hingga lebih dari 90% untuk parameter BOD dan COD, sekaligus menghasilkan daya listrik mencapai 990,8 mW per meter persegi, menurut laporan dari penelitian Amaluddin dan teman-teman pada tahun 2025. Menurut beberapa penelitian, efisiensi sistem MFC sangat ditentukan oleh berbagai faktor teknis dan biologis, seperti pemilihan jenis mikroorganisme, desain elektroda, pH, suhu, dan jenis substrat yang digunakan. Salah satu substrat yang dinilai memiliki potensi tinggi adalah tanah mangrove. Tanah ini kaya akan bahan organik dan mikroba elektrogenik, termasuk strain halotoleran seperti Bacillus subtilis dan Cytobacillus firmus yang memiliki kemampuan metabolik tinggi dan toleransi salinitas. Menurut penelitian dari Musa dan teman-temannya pada tahun 2024. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Radowani bersama teman-temannya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sedimen mangrove dapat menghasilkan tegangan stabil di kisaran 370 sampai 400 mV dengan kontribusi signifikan dari Shigella podiumnya, bakteri elektroaktif yang berperan penting dalam transfer elektron anodik. Lebih jauh, keberhasilan MFC juga dipengaruhi oleh konsentrasi substrat yang digunakan. Studi yang dilakukan oleh Ningrum bersama teman-temannya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi substrat dapat meningkatkan produksi tegangan. Meskipun perlu diwaspadai, akumulasi biofilm yang digunakan menghambat aliran elektron. Penelitian lain yang menggunakan tanah kompos dan urea juga menunjukkan bahwa CSUFC dapat menghasilkan energi secara stabil sekaligus membantu mengurangi limbah nitrogen dan emisi gas rumah kaca. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Magotra bersama teman-temannya pada tahun yang sama, hal ini memperkuat asumsi bahwa optimasi konsentrasi substrat organik seperti tanah mangrove dapat meningkatkan efisiensi sistem MFC dalam produksi energi hijau atau green energy. Dengan demikian, pengembangan sistem MFC berbasis tanah mangrove menjadi sangat prospektif sebagai alternatif teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Optimasi konsentrasi tanah mangrove sebagai substrat yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan tegangan dan efisiensi produksi listrik, tapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta pengolahan limbah yang terpadu. Metode produksi green energi biolistrik dengan optimasi konsentrasi tanah mangrove pada sistem MFC ini menggunakan alat-alat seperti microbial fuel cell setup, fermentor, alat pengukur tegangan dan arus listrik yaitu voltmeter, alat pengukur pH, alat pengukur suhu, alat pengukur oksigen terlarut, timbangan analitik, autoclave
bersih, off-vent, hot plate, inkubator, dan juga elektroda. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu tanah mangrove, aqua steril, dan juga air. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja di mana yang pertama itu pengaturan variabel eksperimen. Di pengaturan variabel eksperimen ini menyiapkan beberapa sistem MFC dengan konsentrasi tanah mangrove yang berbeda. Selanjutnya, melarutkan tanah mangrove dengan 100 ml aquades dalam berbagai perbandingan. Perbandingan yang dipakai di sini ada 1:1, 1:2, 2:1, 1:3, dan 3:1. Selanjutnya, setelah melarutkan tanah mangrove dengan perbandingan tadi, itu menyeragamkan volume total dalam setiap sistem MFC dengan memastikan hasil dapat dibandingkan secara tepat. Selanjutnya ada prosedur eksperimen. Untuk prosedur eksperimen itu pertama mengambil tanah mangrove dan menganalisis karakteristik fisiko-kimia tanah seperti kadar air, pH, dan kandungan organik. Yang kedua, memasang fermentor menggunakan jembatan garam serta sumbu yang telah mensterilkan dengan cara merebus dan mengoven. Lalu, mempersiapkan substrat dengan mencampurkan tanah mangrove dan aquades sesuai perlakuan rasio 2:1 dan 3:1 masing-masing 2 ulangan. Selanjutnya, memasang elektroda di mana menempatkan elektroda anoda di substrat berbagai konsentrasi dan memposisikan katoda secara tepat dalam media tanah mangrove. Selanjutnya, menghubungkan sistem ke alat pengukur listrik atau multimeter atau data logger untuk merekam tegangan, arus, dan daya listrik. Nah, terakhir pada prosedur eksperimen ini yaitu melakukan pengukuran selama 24 jam dan mencatat data setiap 2 jam untuk mengamati perubahan dan kestabilan daya listrik. Selanjutnya adalah hasil pengamatan produksi green energy biolistrik dengan optimasi konsentrasi tanah mangrove pada sistem MFC. Di sini dapat dilihat tabel dan grafik dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Menurut Bahariski et al. 2024, berbagai penelitian menunjukkan potensi besar lahan basah buatan dan teknologi microbial fuel cell atau MFC dalam mitigasi perubahan iklim serta pengolahan limbah. Lahan basah buatan dapat menyerap karbon, meningkatkan biodiversitas, dan membantu manajemen air. Terlebih dengan dukungan teknologi seperti biokar dan CVMFC di Indonesia, lahan gambut memiliki kontribusi penting dalam menyimpan karbon. Lalu, menurut Menoreh et al. 2025, teknologi MFC sendiri tidak hanya mampu mengolah limbah organik menjadi energi, tetapi juga menghasilkan residu yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Eksperimen oleh Menoreh et al. 2025 mengatakan eksperimen penggunaan limbah sayur dan nasi sebagai substrat MFC menunjukkan bahwa komposisi 3:2 menghasilkan daya listrik lebih optimal dibandingkan komposisi lainnya. Penelitian ini bahkan merekomendasikan penerapan MFC di lingkungan sekolah dan di kota sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, studi pada tanah dari berbagai sumber seperti dekat sungai atau SA dan tumpukan sampah atau SB menunjukkan bahwa tanah SA menghasilkan tegangan listrik lebih tinggi, menandakan potensi tanah dari lokasi tertentu sebagai sumber energi terbarukan, menurut Fitria dan Febria 2024. Lalu, menurut Eriri et al. 2024, dari segi mikrobiologi, sejumlah studi berhasil mengisolasi bakteri elektrogenik dan proteolitik dari tanah mangrove serta sedimen waduk dan tanah. Sebanyak 11 genus bakteri proteolitik ditemukan dari tanah mangrove, pantai pendaratan, dan berpotensi untuk aplikasi bioteknologi. Nah, sementara itu, mikroba dari sedimen perairan tergenang terbukti mampu menghasilkan listrik, membuka peluang besar untuk pengembangan MFC lokal, menurut Indriani et al. 2025. Penelitian lain juga mencatat bahwa sistem CVMFC dengan tanaman Bruguiera gymnorrhiza memiliki efisiensi tinggi dalam mengelola air salin, terutama pada salinitas 2% dengan retensi hidraulik optimal, menurut Huang et al. 2025. Penelitian terbaru juga menyoroti peran tanaman seperti nipah sebagai biofuel berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo bersama teman-temannya pada tahun 2024,
serta integrasi MFC dengan pemupukan yang mampu mengurangi kehilangan nitrogen dan peningkatan efisiensi serapan tanaman di lahan pertanian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Effendi bersama teman-temannya pada tahun yang sama. Sementara itu, studi tentang dampak kebakaran hutan menunjukkan bahwa pemanasan tanah memengaruhi kualitas dan kuantitas materi organik terlarut atau DOM yang berbeda-beda tergantung jenis tanah, dan ini berdampak pada proses biokimia serta pemulihan mikroba pasca kebakaran menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhang bersama teman-temannya pada tahun 2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim pelaksana penelitian di mana ada 6 peneliti yang melaksanakan penelitian ini. Yang pertama, Hana Salamah Zalfa, yang kedua Mayanda Nurman, 3 Anissa Putri, dan 4 Fauzi Eka Nuraini, yang kelima Anissa Martia, yang keenam Vici Azhara Syakila. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Sekian video pembelajaran dari kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video, dan semoga video yang kami buat bermanfaat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.